Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kebahagiaan, kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah juga selalu memberikan pertolongan kepada kita dalam urusan kita. Mudah-mudahan yang sakit Allah cepat angkat penyakitnya. Mudah-mudahan yang tidak enak badan Allah cepat angkat penyakitnya. Mudah-mudahan yang sehat semoga semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kepintaran kepada kita, kecerdasan kepada orang kita, menjadikan kami anak dan manusia yang soleh dan soleha, takwa kepada Allah, beriman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, berbakti kepada orang tua, dan berguna bagi orang lain. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang berkah, yang halal, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar transportasi ya dan akidah akhlak ya. Oke, kita mulai dari transportasi dulu ya. Kita buka halaman 170. Ini masuk di subtema 4 ya. Subtema 4 transportasi. Transportasi itu apa Pak? Transportasi itu alat yang digunakan ya untuk memindahkan benda yang diam ya. Memindahkan benda yang diam. Contohnya, Bapak awalnya ada di sini, kemudian tiba-tiba ada di awalnya Bapak ada di Al-Mansur, kemudian tiba-tiba Bapak ada di Jakarta Timur gitu ya. Bapak ke sana naik apa? Naik kereta. Sumpamana kereta itu alat yang digunakan untuk memindahkan Bapak ya dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur. Nah, itu transportasi. Oke, kita mulai dari contohnya. Salah satu contoh itu di Manado. Transportasi itu sangat banyak ya anak-anakku. Mulai dari transportasi yang zaman dahulu sampai zaman sekarang gitu ya. Zaman dahulu seperti ada yang ini di Manado itu ada transportasi yang bernama apa? Bernama bendi ya. Nah di bendi itu di Manado itu ada salah satu transportasi umum ya. Transportasi umum sekaligus transportasi tradisional ya, ada di Manado. Seperti delman ya bentuknya ya. Ini dibawa oleh kuda. Kalau di Jawa itu dikenal dengan delman atau todokar, tapi kalau di Manado itu dikenal dengan bendi. Nah, itu beda namanya saja ya. Oke, ini paragraf. Oke, ini kalian perhatikan ya, sudah Bapak jelaskan kemarin ya tentang paragraf ya. Ada paragraf 1 dari mana sampai mana, paragraf 2 dari mana sampai mana gitu ya. Kemudian isi ceritanya itu ada di kalimat pertama. Kalimat pertama sudah Bapak jelaskan gitu ya, dari awal sampai titik gitu. Nah, nanti tugasnya di hari Senin kalian ingat ya. Ingat pelajaran yang sudah kalian pelajari. Nah, ini merupakan transportasi ya, perkembangan transportasi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang gitu ya. Yang pertama ini ada sandal ya atau sepatu ya. Mereka apa? Maksudnya artinya mereka masih berjalan kaki, tidak ada kendaraan gitu ya. Kemudian muncul dokar atau delman atau bendi gitu ya. Kendaraannya dibawa oleh kuda. Kemudian ada kuda ya. Setelah itu ada mobil ya, mobil. Setelah mobil maka muncul apa? Pesawat ya. Pesawat pertama kali itu muncul ya pada saat ya Habibie ya
itu pesawat murni, pesawat Indonesia murni gitu ya maksudnya ya. Kalau pesawat itu memang dari zaman dahulu sudah, maksudnya itu di negara-negara lain itu sudah ada pesawat gitu ya kan, tetapi kalau yang di Indonesia, pesawat Indonesia itu buatan biji Habibie gitu ya. Filmnya itu ada di Habibie dan Ainon 1 gitu pada saat dia membuat pesawat gitu ya. Oke, bagus sekali itu buat sejarah kita, buat ilmu ya, ilmu buat kita. Oke, selanjutnya itu ada keliling ya, keliling segi banyak ya. Salah satunya di sini ada segi 5 ya. Kalau segi 4 kemana sudah Bapak jelaskan ya, panjang tambah panjang tambah lebar atau 2 kali panjang tambah lebar gitu. Kalian inget ya. Nah, kalau sisi banyak atau keliling segi 5 itu sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Jadi ya sisinya itu ada 5 sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi sampai 5 kali ya. Nah, ini masing-masing sisi ada berapa, ukurannya berapa tuh? 7 ya, 7. Berarti 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 itu 35. Atau bisa kalian tulis ya, bisa kalian tulis untuk segi 5 yang sama itu 5 kali sisi, atau begini aja ya. Kalau 5 kali sisi itu nanti kalian pelajari di kelas 4 ya. Soalnya belum tentu segi banyak itu sama ukurannya ya. Oke, yang ini yang Bapak kasih ini ukurannya sama-sama 7. Kalau 3 Pak ya semuanya 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 gitu ya. Berapa? 15 ya. Oke, sudah. Selanjutnya pergi ke pulau. Nah, pulau, kalau kita berbicara tentang pulau maka kita akan berbicara tentang air ya. Kalau menyeberang lewat sana, kalau kita apakah kalau dari pulau kalau dari pulau-pulau itu kan air ya. Maka cara menyeberangnya itu kita tidak mungkin naik mobil ya kalau di atas air, kecuali ada jembatan ya, beda lagi. Ini kita berbicara di atas air. Tidak mungkin kita menggunakan mobil, tidak mungkin kita menggunakan motor, tidak mungkin kita menggunakan pesawat ya, pesawat di atas air gak mungkin ya. Nah, yang kita gunakan itu adalah perahu atau kapal ya. Perahu atau kapal ini merupakan salah satu alat transportasi air ya yang kita gunakan untuk menyeberang ya. Zaman dahulu itu perahu itu digunakan oleh para pedagang ya, pedagang yang berasal dari India, berasal dari Malaysia gitu ya, yang berdagang ke Pulau Jawa gitu. Mereka menggunakan perahu memuat dagangannya. Biasanya itu memuat 30 orang ya. Kalau perahu itu biasanya memuat 30 orang, tapi kalau sekarang ya karena udah canggih ya, udah ada kapal yang bagus, bahkan kapal pesiar pun juga sudah ada gitu ya. Kapal yang ukurannya itu bisa memuat ratusan orang gitu ya. Di dalamnya itu ada kamarnya, bisa 5 kamar, bisa 3 kamar gitu ya. Bahkan yang besar pun bisa 10 kamar gitu, seperti kontrakan gitu ya. Itu perahu ataukah kapal yang ada saat ini. Nah, ini kalimat paragraf pertama dari paman sampai orang. Paragraf kedua dari perahu sampai perahu lagi. Kalimat ketiga, kok gak sampai sini Pak? Enggak, di sini kan gak ada titik gitu ya. Oke. Kemudian kalimat paragraf ketiga dari selama sampai perahu. Paragraf keempat dari paman sampai jauh. Paragraf ke 2, 3, 4, 5 kelima dari seperti sampai semangat. Isinya, pokok pembahasannya biasanya ada di kalimat pertama. Di kalimat pertama itu dari mana? Paman sampai umum.
perahu berisi sampai perempuan. Itu biasanya itu kalimat pertama, beragam titik nih ya. Dari sini sampai ke sini itu kalimat satu ya, kalimat satu. Ada sampai perempuan itu kalimat dua gitu ya. Itu kalimat. Kalau paragraf itu gabungan dari beberapa kalimat. Kalimat itu ada subjek, predikat, objek gitu ya. Oke. Selanjutnya ada perjalanan dengan kereta ya. Kalau ke Jawa ya, kalian ke Jawa tidak bisa naik bis atau mobil, kalian bisa menaiki transportasi umum yang super cepat ya, yaitu ke kereta. Kereta itu kereta api, bisa kereta listrik gitu ya. Kalian bisa tunggu di stasiun kereta ya. Kalau di sini itu stasiun kereta yang ke Jawa itu ada di Senen ya. Kalau di Jakarta ada di Senen. Kalau di Duri Pak, di Duri itu nggak bisa ya, nggak bisa ke Jawa. Duri itu bisanya cuman ke airport ya, bandara Soekarno Hatta gitu ya, ke sana doang ya. Dari Angke mana mungkin bisa ke Jawa, mana mungkin bisa ke Surabaya gitu ya. Nah, ada stasiun khusus ya. Kalau dari Angke itu apa? Antar kota ya, antara kota Jakarta Barat sampai Jakarta Timur, Jakarta Barat sampai Bekasi. Kalau dari Jawa ada kan Pak? Pernah? Iya ada, cuman hanya melintas saja atau istirahat saja ya, tidak untuk menaiki penumpang ya. Pernah Bapak sering melihat kereta antar provinsi itu lewat di Angke, lewat di Angke, tapi itu tidak untuk menaiki penumpang lagi. Maksudnya itu tidak untuk pemberhentian penumpang atau naiknya penumpang gitu ya. Di sana untuk singgah sementara saja, istirahat saja gitu ya. Kayak itu, karena itu hanya khusus buat antar kota saja. Kalau yang Jawa, yang antar provinsi itu ada di Senen ya. Nah, kalau ada di kereta, kalian pasti bisa melihat orang-orang yang di sekitar kita ya. Oke, itu untuk pembahasan tematik. Nanti tugasnya ada di hari Senin ya. Kalian ingat apa yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Sekarang kita lanjut di akidah akhlak. Di akidah akhlak ini Bapak kemarin sudah menyuruh kalian untuk membaca ya. Sekarang Bapak jelaskan apa yang sudah kalian baca gitu ya. Oke, kemarin kalian pasti sudah membaca tentang sikap rukun dan tolong menolong ya. Sikap rukun dan tolong menolong. Rukun ini apa Pak? Rukun ini sikap bersatu, tidak pernah bertengkar, tidak pernah iri gitu ya. Itu rukun namanya ya. Kemudian kalau tolong menolong ini, nah ini ada hidup rukun adalah hidup dengan memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling menyayangi satu sama lain ya, tidak pernah bertengkar, tidak pernah iri hati, tidak pernah mengadu domba gitu ya. Itu rukun ya. Tidak pernah membantah gitu, membantah dengan bahasa yang keras gitu, itu rukun ya. Contohnya rukun itu kakak beradik ya. Kakak beradik itu kalian harus rukun ya. Yang kakak harus mengalah ke adiknya gitu ya. Kemudian yang adik harus bisa bersikap baik terhadap kakak. Meskipun kalian paling tua, kalian tidak boleh bersikap semau kalian ya. Kalian ke adiknya itu harus bersikap rukun ya, harus menghargai ya. Kemudian adiknya meskipun dia paling bontot atau paling muda, paling kecil, janganlah ngambil seenaknya juga ya, harus menghormati kakak gitu ya. Kalau kakak sudah memberikan bagiannya buat adiknya, adik jangan minta lebih lagi gitu ya. Jangan merampas lagi gitu ya. Itu buat adik ya. Sikap rukun antara kakak dan adik. Kemudian sikap rukun antar suami dan istri ya.
suami dan istri. Bapak belum punya istri sih, tapi Bapak bisa menjelaskan ya. Salah satu contohnya itu ketika masakan istri itu tidak enak, maka suami bisa berkata bohong, boleh, bahwa masakannya itu enak. Ketika makanannya itu seadanya, maka suami harus bisa menerima apa adanya. Tidak boleh ego, tidak boleh memaksakan kehendaknya ya. Maka rukun. Kemudian sang istri juga sama. Kalau sang suami pulang bekerja, kasihlah apa gitu ya, suguhin apa ya. Jangan mentang-mentang gak bawa uang gitu ya, kalian marah-marah, itu gak boleh. Bapak nasihat ya. Oke, kemudian tolong menolong ini wajib kita lakukan antar sesama manusia ya, karena memang meskipun dia bukan saudara kita, bukan adik kita, bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan anak kita ya, bukan ponakan kita, maka kita wajib menolong siapapun dia ya. Kalau berbeda agama gimana Pak? Kita boleh menolongnya selagi itu tidak mengubah tauhid kita, tidak mengubah kepercayaan dan keyakinan kita gitu ya. Oke, nanti Bapak jelaskan kenapa kita disuruh tolong menolong, kapan kita disuruh tolong menolong ya oleh Allah, ketika kita berbuat baik ya. Pasti semua segala sesuatu yang bernilai baik, kata Allah, suruh tolong menolong. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa kata Allah? Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya ya. Kata Allah, kita dianjurkan, diperintahkan untuk saling menolong ya dalam kebaikan. Contohnya saudara kita atau tetangga kita mau ke rumah sakit, tidak ada kendaraan, kita harus memberikan pertolongan berupa kendaraan ya. Kita sudah tidak bisa memberikan pertolongan berupa uang ya, maka kita boleh memberikan pertolongan berupa jasa, kita antarkan ke rumah sakit gitu ya. Itu sudah tolong menolong. Contohnya ada lagi orang buta yang tidak bisa beribadah. Nah, kita tuntun dia ke tempat wudhu, kemudian antar dia ke tempat sholat gitu ya. Itu tolong menolong dalam kebaikan dan berbuat takwa gitu. Kemudian kalian semua mempunyai ilmu, temannya berbuat salah, kalian nasihatin, kalian menasehat kepada mereka, kalian memberikan nasihat kepada mereka, artinya kalian sudah menolong mereka dalam berbuat takwa. Contohnya teman kalian tidak sholat, kalian tegur, sholatlah sebelum kamu disolati ya, sholatlah sebelum kamu meninggal. Kamu kan nggak tahu kapan kamu akan meninggal gitu, bisa jadi besok gitu ya kalau Allah mau mencabutnya gitu ya. Nah, tuh kalian sudah menolong dia dalam berbuat takwa. Bukan berarti kamu sok tahu ya, bukan berarti kamu itu sok pinter ya. Allah, kamu sok pinter, kamu aja begitu orangnya gitu ya. Nah, kita sabar ya kalau dikatakan seperti itu ya. Oke, itu tolong menolong ya. Nah, itu sampai di situ saja. Materi kali ini tentang sikap rukun dan tolong menolong. Minggu depan Bapak akan kasih contoh-contohnya ya.
atau Bapak kasih tugas kepada kalian ya. Oke. Hari ini tidak ada tugas. Tugasnya hari Senin. Ya, oke. Nah, kalau ini bukan hari Senin, berarti hari Selasa ya, Selasa depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.